Nah, ini dia barangnya, John. Ini kalau orang menyebutnya ini termistor, John, atau termis AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Erlando Channel untuk seluruh penduduk bumi. Yep, kali ini kita mau unboxing satu buah paket, John. Ini dia paketnya. Jadi ini paket udah agak lama ya, udah nyampe rumah tuh udah lama sekali, beberapa minggu gitu. Tapi baru kita unboxing karena nggak jadi dipakai. Jadi beli ini karena tadinya mau buat mengganti part yang rusak. Jadi prediksi kita adalah partnya rusak, makanya kita belikan ini. Tapi ternyata setelah kita beli terus cek yang alat yang rusak, ternyata itu bukan kerusakan dari spare partnya, John. Jadi ya udah, ini nggak jadi dipakai. Tapi karena sudah ada di rumah, ya udahlah kita unboxing aja nih, John. Kok gelap ya? Apa lah ya. Tipis sekali. Nah, ini dia barangnya, John. Ini kalau orang menyebutnya ini termistor, John, atau termis AC. Jadi termistor itu adalah komponen sensor yang ada di AC ya, John. Jadi fungsinya adalah untuk sebagai sensor suhu. Ini sih info dari pembelinya original Panasonic ya, John. Nggak tahu nih asli apa enggak, saya juga baru pertama kali nih beli kayak gini nih, John. Jadi nggak tahu nih yang asli dan bukan yang mana, ya berdasarkan review yang ada di toko saja sih saya beli ini. Karena banyak review yang bilang oh ini asli dan sebagainya, ya sudah kita beli saja. Langsung aja kita buka ya, John. Isinya ada seperti ini nih. Barangnya cuman kayak gini doang nih. Tuh. Ini sensor suhu nih, John. Yang ada di AC. Saya taunya ya dari YouTube lah. Bukan karena saya nanya sama teknisi ya. Bukan. Ini kalau kemarin saya lihat di AC-nya ya, di indoornya, ini nempel ke besi. Kalau ini dipasang di evaporator. Kalau di indoornya AC tuh, yang satu nempel besi, yang satu di evaporator. Berarti ini suhu apa nih, suhu ruangan kali ya, saya nggak tahu lah secara detailnya. Tapi yang pasti ini adalah termistor, sensor suhu AC. Oke ya, ini belinya kemarin Rp35.000, John. Jadi kenapa saya beli ini, langsung aja kita sedikit bercerita ya. Kita langsung masukkan aja, John, karena ini nggak jadi dipakai. Ya mungkin suatu saat kalau sensor rusak, sensornya rusak yang ada AC, di AC yang di rumah ya, mungkin ini bisa kita pakai. Oke, langsung kita cerita sedikit tentang riwayat pembelian barang ini. Jadi ceritanya berawal dari beberapa hari yang lalu, kita habis nyuci AC ceritanya, John. Jadi karena AC udah lama nggak dicuci, kotor dan sebagainya, kita panggil lah tukang AC untuk melakukan pencucian AC indoor dan outdoornya. Nah, setelah pencucian AC selesai, teknisi juga sudah ngetes, nyala kembali AC-nya gitu ya. Akhirnya kan sudah nih, pulanglah mereka. Setelah teknisinya pulang, saya juga mencoba AC untuk menyalakan dan nggak ada apa ya, tanda-tanda aneh sih, biasa aja.
Saya nyalakan sekitar 30 menitan, aman-aman aja, dingin-dingin aja. Nah, keanehan mulai muncul pada waktu malam, John. Jadi si AC itu sering kali mati ternyata. Jadi kalau habis dinyalakan 1 jam, tahu-tahu mati sendiri. Nah, kejadian itu berlangsung terus-menerus sampai dengan pagi nih, John. Jadi satu malam itu bisa 4 kali atau 5 kali mati AC-nya ya. Jadi AC-nya mati sendiri. 1 jam, 1 jam setengah mati. Nyalain lagi nanti 2 jam mati. Nyalain lagi 1 jam mati. Begitu aja terus sampai pagi, John. Nah, setelah kejadian aneh itu, jadi saya cari informasi nih penyebab si AC ini kenapa kok abis dicuci tahu-tahu mati sendiri, bentar-bentar mati sendiri ya. Saya carilah tuh di Google, di YouTube, pokoknya cari-cari informasi lah. Nah, setelah dapat informasi, pertama kali yang saya cek adalah lampu indikator timer yang ada di indoornya si AC nih, John. Ternyata dia berkedip, John. Nah, setelah cari-cari info kan banyak sekali tips dan triknya ketika AC itu, lampu indikator AC ya, menyala tuh. Mulai dari lepas baterai remote, dikhawatirkan baterai yang sudah lemah gitu ya, saya ganti pakai yang baru. Terus kemudian dipasang, ternyata masih seperti itu juga, masih tetap mati AC-nya ya. Timernya juga, lampu indikator timer juga nyala. Terus kemudian lepas saklar sekian detik gitu ya. Nah, itu adalah trik-trik yang saya dapatkan di internet untuk mengatasi lampu timer yang berkedip itu supaya hilang gitu ya. Tapi ternyata sudah dilepas saklarnya pun masih aja tetap dia masih menyala, John. Nah, jadi bermacam-macam trik yang simple ya, yang tidak perlu harus bongkar-bongkar naik ke atas. Kita coba semuanya nih, John. Tapi dari semua yang sudah kita coba ternyata tidak membuahkan hasil, John. Akhirnya analisa mengerucut kepada kerusakan yang disebabkan oleh termistor, John, yang tadi kita unboxing tuh barangnya ya. Nah, karena keyakinan kita mengarah ke kerusakan termistor, akhirnya kita belilah itu termistor, John. Kita pesen tuh, cari-cari tuh berapa hari tuh, kita pesen terus beli, terus langsung nyampe ya, mungkin sekitar 3 harian lah. Nah, setelah pembelian termistor selesai nih, barang datang sampai ke rumah, kita memberanikan diri untuk membuka si cover indoornya nih, John. Jadi ini pertama kalinya saya membuka atau membongkar mesin AC nih, John. Bukan mesinnya sih, covernya ya. Cover indoor nih, John. Jadi saya mau bongkar cover indoornya aja saya bolak-balik lihat di YouTube, John. Dan akhirnya bisa juga nih, John. Cover indoor ini terlepas, John. Nah, setelah covernya terbuka, kita mulai coba perhatikan dengan seksama nih, John. Mana sih yang bentukannya termistor itu? Jadi kita lihat-lihat dan ternyata kita ketemu, John. Ternyata letak termistor itu gampang banget terlihat, John, karena dia posisinya tuh di depan ya. Nah, setelah kita perhatikan lebih detail lagi, John. Jadi kalau termistor itu kan dua ujungnya ya. Ada dua sensor, satu di evaporator, satu harusnya nempel di besi. Nah, ternyata si ujung satunya si termistor itu gantung, John. Tidak nempel ke besi. Nah, sebenarnya malah ada dudukannya nih kalau menurut aku nih. Nah, akhirnya si yang ujung tembaga itu, si termistornya ya, kita masukin lah ke, ada lubang tuh di situ, John. Saya nggak tahu nih emang lubang dudukannya atau bukan. Udahlah, kita main pasang aja di situ. Nah, setelah kita pasang, akhirnya kita rakit kembali nih, John. Setelah terpasang, kita coba nyalakan lagi nih, John. Jadi kondisinya nih termistornya nggak kita ganti ya. Cuman ada ujung termistor yang tidak nempel ke besi evaporator. Sudah, kita coba, kita tes, nyalakan sekian jam, dan ternyata tidak mati lagi, John.
Dan yang paling penting, lampu indikator timernya sudah nggak menyala lagi, John. Dan sampai dengan saat ini, AC-nya sudah normal kembali, John, seperti sebelumnya. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah ketika timer AC itu menyala, berarti ada sesuatu yang tidak beres di AC. Dan itu faktornya ada banyak, John. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak beres dengan AC, solusi paling baik adalah memanggil jasa servis AC, John. Karena mereka-mereka lah yang sangat paham tentang kondisi AC ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi di AC, John. Nah, jadi kalau saran saya sih jangan nekat, jangan sok tahu ya, kayak saya nih, saya termasuknya sok tahu nih, bongkar sendiri dan sebagainya. Kalau kita bongkar tanpa ilmu yang memadai, John, efeknya bisa dua nih, John. Bisa jadi bener itu yang rusak, atau jadi yang rusak itu jadi tambah parah, John. Kalau jadi tambah parah ya ujung-ujungnya nanti biaya untuk memperbaikinya semakin besar, John. Boncos dong kalau gitu ya. Oke, John, video kali ini cukup sekian aja ya, karena durasinya sudah panjang nih. Jadi itulah pengalaman saya ketika timer AC di rumah berkedip, John, yang membuat AC-nya suka mati sendiri. Tapi alhamdulillah ternyata bukan sebuah kerusakan, hanya karena mungkin kurang teliti aja ya si tukang servisnya. Ya namanya juga manusia ya, John ya. Kadang ada aja sesuatu yang luput. Yang penting AC-nya sudah normal kembali ya, John. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di video yang lainnya. Cukup sekian, terima kasih dan bye-bye.